memang lebaran kali ini kan akhirnya kita udah boleh mudik ya, setelah 3 tahun nih kita di rumah aja nih, selama lebaran. Artinya di sana akan muncul euforia-euforia yang membuat kita kantong ini kayaknya ringan banget untuk keluar duit. Nah, akhirnya ujung-ujungnya itu konsumsi kita tidak terkendali. Makanya tadi kan survei di CNBC di media sosial juga akhirnya setelah lebaran kantongnya malah kempes, bahkan walaupun udah ada THR full juga. Nah, untuk kemudian mengatur keuangan pasca lebaran, langkah pertama adalah kita hitung-hitung lagi pengeluaran kita selama lebaran. Jadi kita tracking lagi pengeluaran kita selama 1 minggu libur lebaran ini, kita catat-catat lagi dan kita hitung berapa sih pengeluaran kita. Apakah kemudian pengeluaran kita ini menguras isi dompet kita seberapa besar? Apakah sampai akhirnya harus mengeluarkan tabungan? Apakah akhirnya harus redeem investasi kita, apakah bahkan harus utang. Nah, ini kita harus catat dulu, kemudian kita susun. Langkah berikutnya adalah kita melihat apakah kemudian anggaran yang kita keluarkan selama lebaran ini bisa menguras dompet kita untuk sehari-hari. Kita lihat-lihat lagi. Kalau misalnya kemudian anggarannya jebol atau over budget, kita kemudian memilih lagi, kita budgeting lagi ulang anggaran kita sehari-hari, kira-kira apa komponen-komponen apa yang kemudian bisa untuk menambal dari keuangan dari over budget selama lebaran tersebut. Kalau untuk menambal, saya sarankan kita tekan konsumsi dibanding harus mencairkan cuan investasi kita misalnya, atau bahkan harus sampai ngutang. Jadi konsumsi yang kemudian ditekan. Setelah itu mungkin kita rebudgeting lagi untuk mungkin beberapa bulan ke depan sampai akhirnya benar-benar keuangan kita bisa pulih. Nah, untuk tahu pulih atau tidaknya, kita bisa lakukan cek kesehatan dengan beberapa rasio seperti likuiditas, kemudian solvabilitas, rasio tabungan, dan rasio-rasio lainnya. Seperti itu, Oke, Sam. Mas Robert, tapi sebenarnya bisa nggak sih kita antisipasi bokeh pasca lebaran nih sebelum ataupun selama masa Ramadan? Apalagi kita tahu nih, Ramadan udah pasti sering yang paling menguras dompet kita adalah buka puasa bersama. Sebenarnya bisa nggak sih dicarikan solusi gitu? Kita mengatur pada saat Ramadan sehingga pasca lebaran tidak bokeh. Ya, memang sebenarnya sudah bisa diatur ya. Jadi kita kan bisa mempertimbangkan dari THR pertama. Kita bisa bikin rasio, oke, dari THR yang kita dapat 50% buat konsumsi deh. Oh, ternyata kurang karena kebutuhan lebaran yang banyak. 3 tahun setelah 3 tahun tutup, akhirnya kita bisa kumpul bareng 60% misalnya untuk konsumsi lebaran. Ya udah, kita tahan di 60% itu. Untuk konsumsi, jadi dari untuk hampers, kemudian buka bersama, beli makanan, beli cemilan, bahkan sampai salam tempel ke saudara-saudara atau tetangga-tetangga kita misalnya. 60% itu ditahan dan sisanya 40%-nya, 20% bisa untuk bayar hutang dan 20% lagi bisa untuk investasi. Misalnya pun kemudian over budget, nah over budgetnya itu bisa kita ambil dari pos-pos lain. Pos-pos tadi THR itu oke, kita naikin lagi rasionya 70% untuk konsumsi. Setidak-tidaknya kita tahan supaya tidak mengurangi pos lain, terutama itu pos investasi, dan kita tidak menambah hutang. Itu bisa ditakar dari kegiatan kita sehari-hari. Jadi budgeting itu memang perlu di awal. Ketika kita dapat pendapatan, kita langsung bikin pos pengeluaran sehari-hari 50% dari pendapatan, kemudian 20% misalnya untuk investasi, 20% untuk jaga-jaga, dan 10% misalnya untuk kegiatan amal atau kegiatan sosial. Jadi hal-hal tersebut yang sebenarnya bisa diantisipasi dari awal lebaran. Oke, jadi sebenarnya memang perlu didata ya, setiap pemasukan yang dapat, yang keluar berapa, Iya, itu akan lebih mudah jika kita memang mendatanya sehingga semuanya terpantau nih berapa persen untuk A, berapa persen untuk B betul. dan C. Lalu Mas Robert, biasanya kesalahan apa nih dalam pengeluaran yang sering terjadi pasca lebaran? Ya, pertama pasti konsumsi ya yang bengkak ya. Baik itu konsumsi yang sebenarnya bisa kita press, atau konsumsi yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Salah satu contohnya adalah transportasi. Menurut saya bagi para pemudik nih, biaya transportasi kemungkinan akan jebol nih, karena pertama macet. Bagi para pemudik yang menggunakan mobil pribadi, macet ini kan akhirnya kemudian menggunakan bensin yang lebih banyak, biayanya bengkak, termasuk juga biaya konsumsi selama perjalanan. Namun biaya-biaya yang bisa ditekan seperti konsumsi, ya
mungkin itu bisa kemudian diatur. Namun kalau misalnya penyebab masalah ya kurang lebih itu, jadi dari konsumsinya sebenarnya. Karena euforia yang tinggi, kemudian ingin berbagi, ingin kumpul, belum lagi ada pos-pos yang nggak terduga, misalnya dari kumpul terus tiba-tiba ingin jalan-jalan dan juga biaya transportasi karena macet dan segala macam, itu kan pos-pos yang biaya-biaya yang tak terduga yang bisa saja keluar dari dompet kita yang tidak direncanakan gitu. Itu Oke. yang kemudian akan menjadi masalah bagi konsumsi kita ya untuk keuangan pribadi kita. Iya. Oke, ini misalkan kita berbicara Mas Robert, oke udah lebaran nih, udah keluar budgetnya, udah Ya. kepalang tanggung. Bagaimana cara kita kembali mengukur profil keuangan kita? Di saat semuanya sudah mulai yang harusnya 80%, tapi akhirnya jadi 90%, yang harusnya 50%, akhirnya jadi 60%. Ya. Lalu gimana cara kita mengatur uang kembali? Ya, kita cek dulu kesehatan keuangan pribadi itu paling penting ya. Kita cek keuangannya, kita lihat dulu rasio-rasionya. Kita bisa lihat dari rasio likuiditas, yaitu kita membandingkan aset lancar kita dengan pengeluaran sehari-hari. Ini ujung-ujungnya nanti akan berdampak pada dana darurat misalnya nanti. Ketika misalnya rasio keuangan kita masih bagus, masih sehat untuk rasio likuiditas, menurut saya itu akan lebih enak untuk mengatur keuangan pribadi. Artinya gini, ketika misalnya udah over budget kemudian harus menekan konsumsi, kita bisa mengambil pos dari misalnya tabungan, kemudian dari aset-aset lancar kita bisa tarik untuk setidaknya dalam 1 atau 2 bulan kita menstabilkan lagi keuangan pribadi kita. Kedua, kita bisa juga melihat rasio dari utang. Jangan sampai lebaran kemarin malah utang kita tambah, cicilan-cicilan kita tambah. Kita bisa bandingkan cicilan utang dengan pendapatan misalnya untuk mendapatkan debt service ratio misalnya. Nah, ini juga penting supaya jangan sampai beban utang kita setelah lebaran malah panjang, tambah besar, apalagi kalau utang kan biasanya bisa 6 bulan, bisa 12 bulan. Lebarannya seminggu tapi beban utangnya kita rasakan, kita tanggung sampai 12 bulan ke depan. Itu hal yang jangan sampai terjadi. Jadi kita lihat dulu ukur kesehatan kita. Kalau misalnya udah sehat, udah bagus. Nah, ini mungkin bisa kita menyesuaikan lagi itu lebih cepat. Mungkin 1 bulan Mei ini, di bulan depan bulan Juni udah mulai kembali lagi pengeluaran kita sehari-hari tanpa harus ditekan. Tapi kalau misalnya pun harus ada dana yang ditekan, itu adalah dana konsumsi. Jadi gaya hidup kita yang kita turunkan sementara, mungkin dari transportasi kita hemat, kemudian biaya makanan juga kita bisa hemat. Namun kemudian kalau misalnya itu nggak cukup, kita harus mengambil dana, ambillah dana-dana yang sifatnya aset lancar, seperti misalnya tabungan kita yang berupa cash, atau misalnya deposito mungkin, atau maaf bukan deposito, misalnya kita investasi di emas online, atau misalnya investasi yang bisa dicairnya lebih cepat, kan sekarang investasi saham dua hari juga udah bisa langsung cair duitnya. Nah, itu mungkin bisa setidaknya menstabilkan lagi keuangan pribadi kita saat ini sambil mengatur investasi-investasi untuk ke depannya. Oke, Mas Robert tadi sempat menyebutkan rasio keuangan yang sehat. Boleh dong diberikan gambaran rasio keuangan yang sehat ini seperti apa? Apakah nominalnya yang besar atau berdasarkan nominal itu Ya. tadi, atau karena memang kita sudah mengerti pembagian-pembagiannya seperti apa? Ya, ada beberapa rasio yang bisa kita hitung sendiri dan itu sebenarnya cukup mudah kalau misalnya kita sudah mencatat. Pertama, kita bisa mengukur rasio likuiditas. Kita bisa melihat aset yang kita miliki, yang aset berupa lancar, entah itu cash atau setara cash, bisa berupa misalnya tabungan di bank, itu kita bandingkan dengan kebutuhan kita selama sehari-hari. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi dana darurat nantinya. Jadi dana darurat adalah dana yang kita kumpulkan untuk sewaktu-waktu ada kejadian buruk, kita nggak bisa dapat pendapatan lagi. Jadi dana darurat ini yang kemudian untuk memenuhi kebutuhan kita. Idealnya dana darurat itu 3-6 bulan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika misalnya kita tidak ada lagi pendapatan masuk. Itu kalau misalnya 3-6 bulan itu berarti sudah cukup. Jadi kita lihat tabungan kita lihat aset-aset lancar kita, entah itu emas online, investasi reksadana, atau apapun itu, kalau misalnya 3-6 bulan bisa memenuhi kebutuhan kita, itu sehat. Kedua, kita bisa mengukur utang dibanding dengan dibanding dengan pendapatan kita. Kita bisa mengukur utang kita. Apakah utang kita kemudian
lebih gede daripada pendapatan kita, kan ada besar pasak daripada tiang. Nah, jangan sampai kayak gitu. Utang kita maksimal 30% dari pendapatan kita, itu udah paling maksimal. Kalau di atas itu kurangilah gitu, lunasilah cicilan-cicilan yang sekiranya bisa segera dilunasi. Kemudian mengukur utang dengan aset, dengan aset kita, aset yang bisa saja ketika misalnya utang itu tidak tertagih, aset itu bisa dijual untuk mengurangi, bisa melunasi utang tersebut. Maksimal itu 50%, jadi 50% maksimal utang kita terhadap aset yang kita miliki. Kemudian ada juga rasio tabungan, kita mengukur tabungan kita dengan pendapatan yang kita dapat. Itu minimal 10% uang tabungan yang kita sisihkan untuk kemudian dibandingkan dengan pendapatan. Jadi sebenarnya 4 rasio ini menurut saya bisa dilakukan di rumah buat teman-teman juga, untuk mengukur kesehatan, quick scan kesehatan keuangan kita pribadi.